Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 14 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu menelusuri, membaca, dan mengelola referensi dengan Mendeley. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Elvina Prameswari dengan NRP akhir 13. Saya Grisita Oktaviana dengan NRP akhir 030. Saya Tina Kesaningrum, NRP akhir 053. Saya Laila Rifia Dewi, NRP akhir 85. Saya Dinda Fitri Nur Aisyah, NRP akhir 097. Saya Priyanka Ponur Faiza dengan NRP akhir 128. Saya Gilamar Habibi dengan NRP akhir 189. Topik yang dibahas kurang lebih ada 7. Saya akan membahas topik pertama, yaitu menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi diartikan sebagai sumber acuan, rujukan, atau sumber petunjuk. Selain itu, menurut Merriam-Webster Dictionary, mendefinisikan referensi sebagai tindakan merujuk atau berkonsultasi yang mengacu pada sesuatu atau sumber informasi lain seperti buku atau orang lain. Referensi juga disebut sebagai sumber informasi atau sebuah karya yang berisi fakta atau informasi yang berguna. Secara umum, referensi dapat didefinisikan sebagai rujukan terhadap suatu objek, konsep, atau gagasan yang diucapkan atau disebutkan dalam konteks lain untuk mendukung konteks atau hipotesis terkini. Tujuannya untuk memperkaya sudut pandang atau sebuah informasi atau konteks ide yang sedang ditulis, serta membuat suatu tulisan atau penulisan terdapat pembanding atau sumber untuk menghasilkan sebuah karya tulis yang relevan dan tidak terlampau bias atau subjektif. Topik yang kedua yaitu apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel menggunakan Mendeley. Kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu dapat dipercaya atau terindeks. Referensi yang kredibel merupakan referensi yang dapat dipercaya atau terindeks. Referensi terindeks merupakan referensi yang telah dipublikasikan, misalnya pada Google Scholar, Sinta, Mendeley, dan lain sebagainya, sehingga memiliki akses yang terbuka untuk membacanya. Yang kedua yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Referensi yang kredibel merupakan referensi yang diterbitkan oleh penerbit yang resmi atau terdaftar atau berada di bawah naungan perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi, sehingga referensi tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena telah dikelola oleh profesional. Yang ketiga yaitu dapat dilacak. Apabila referensi tersebut kredibel, maka referensi tersebut dapat dilacak melalui nomor ISSN, ISBN, maupun DOI. Dan nomor seri tersebut juga menunjukkan bahwa referensi tersebut sudah dipublis secara berkala. Next. Cara menelusuri referensi yang kredibel menggunakan Mendeley. Yang pertama yaitu download aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Kemudian apabila sudah mempunyai akun, maka langsung dapat login. Apabila belum, maka dapat membuat akun Mendeley terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menentukan topik yang ingin dicari. Setelah itu, klik literature search dan masukkan topik yang telah dicari sebelumnya. Lalu akan muncul beberapa referensi yang kredibel. Next. Selanjutnya adalah topik 3. Menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya termasuk kegiatan yang sulit atau mudah. Kegiatan membaca merupakan yang sulit atau tidak.
Mudah atau sulitnya membaca bagi seseorang itu relatif, tergantung dari kebiasaan membaca mereka. Ada yang cepat membaca dan cepat memahami isi bukunya, dan ada juga yang harus membaca secara berulang-ulang kali hingga ia memahami isinya. Namun menurut saya, membaca merupakan proses yang tidak mudah karena merupakan kegiatan kompleks, sebagaimana pendapat Sudarso. Menurut Sudarso, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah besar tindakan-tindakan yang terpisah-pisah. Misalkan membaca harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati dan mengingat-ingat untuk memperoleh informasi dalam bacaan. Jadi, terdapat banyak aktivitas di samping membaca. Pembaca juga harus menggunakan imajinasi pengamatan untuk memperoleh informasi. Namun terlepas dari sulitnya membaca itu penting karena memiliki beberapa manfaat. Secara garis besar, manfaat membaca itu ada dua, yaitu menambah wawasan dan menambah pembenaran kata. Menambah wawasan kita dapat mengetahui informasi-informasi yang belum kita dapat sebelumnya, seperti fakta, data, prosedur, dan lain sebagainya. Dengan menambah wawasan, kita memiliki dasar konseptual untuk mengidentifikasi suatu masalah dan juga menganalisis masalah. Selanjutnya itu menambah pembenaran kata. Dengan kita memiliki banyak kosakata, kita dapat memilih dan menggunakan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan tujuan berkomunikasi suatu tulisan tersebut. Cara membaca referensi. Pertama, kata kunci. Kita mencari kata kunci pada referensi tersebut, yaitu untuk mempermudah dalam menemukan informasi pada sumber referensi tersebut. Selanjutnya adalah skimming dan scanning. Skimming yaitu membaca secara kilat tanpa melihat secara rinci. Selanjutnya dilakukan scanning, yaitu membaca secara rinci dan selektif. Selanjutnya yaitu topik 4, bagaimana perbedaan pembaca yang baik dan buruk. Next. Pembaca yang baik yaitu membaca dengan tujuan yang jelas, membaca satuan-satuan pikiran yang ada sehingga waktu membaca menjadi efisien. Yang ketiga, keberagaman kecepatan dalam membaca sesuai dengan sifat-sifat atau kata. Yang keempat, dapat berpikir kritis terhadap bacaan. Yang kelima, bacaan yang dibaca bervariasi, sehingga mengerti banyak kosakata. Yang terakhir yaitu membaca sebagai kebutuhan atau kebiasaan hidup. Membaca yang buruk yaitu membaca tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, membaca kata demi kata sehingga boros waktu. Yang ketiga, kecepatan membaca yang monoton sehingga membosankan. Yang keempat, malas berpikir sehingga mudah percaya. Yang kelima, sering membaca buku yang sama sehingga membuat miskin kosakata. Dan yang terakhir, membaca hanya untuk tugas. Next. Selanjutnya itu topik 5, cara agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makan dan minum. Next. Membaca jadi kebutuhan pokok. Bagaimana ya caranya? Caranya ada 4, yaitu yang pertama mulai dari buku yang kita suka. Mulailah dari buku atau bacaan yang paling kita sukai seperti novel, cerpen. Ini tuh akan menggerakkan kita untuk tertarik membaca karena keadaan hati sedang merasa senang. Yang kedua yaitu ubah uang menjadi buku tetapi jangan boros. Untuk membelanjakan uang, belanjakan sesuai dengan kebutuhan bulanan. Untuk membeli buku minimal yang kita butuhkan untuk kuliah ataupun pekerjaan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan waktu menunggu. Menunggu itu merupakan kegiatan yang membosankan bagi kebanyakan orang. Nah, maka dari itu manfaatkan waktu tersebut untuk membaca. Selanjutnya yaitu yang keempat, buatlah target membaca. Membuat target ini sangat penting untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup. Mulai target bacaan kita dari yang ringan, misalkan sebulan 2-3 buku atau seminggu 100-200 halaman. Next. Di topik yang ke-6 ini, gimana cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Nah, ada 2 cara, yaitu secara manual sama otomatis. Bisa di next. Nah, yang pertama ini secara manual dulu.
ada 6 langkah. Yang pertama, udah pasti unduh dan daftar dulu akun aplikasi Mendeley-nya. Kalau udah regi, sudah masuk, kemudian buka aplikasi Mendeley-nya, nanti di pojok atas kiri itu ada file, dan kemudian klik add entry manual. Nah, nanti akan muncul pop, itu ada banyak data. Yang pertama itu kita harus milih tipe atau jenis seperti apa. Pilihannya itu ada jurnal, artikel, book, dan lain-lainnya. Kemudian nanti ke bawahnya itu ada suruh masukin data yang diperlukan kayak judulnya, penulisnya, tahun, link website, dan lain-lain. Kalau udah diisi semua, itu tinggal diklik save untuk menyimpan referensinya. Nah, nanti jangan lupa juga untuk sinkronkan agar referensi yang disimpan itu terhubung ke Microsoft Word. Next. Kemudian di sini ada cara menyimpan secara otomatis. Nah, kalau yang secara otomatis ini kita pertama masukin filenya dulu, file PDF-nya ke aplikasi. Jadi file PDF-nya itu dimasukin dengan cara klik tombol add pada kiri atas, ada jendela yang terbuka, nanti cari file PDF yang kita pengen masukin ke aplikasi Mendeley-nya. Jika udah terpilih, klik open. Nah, nanti akan muncul aplikasi Mendeley itu akan secara otomatis mengambil data-data yang ada di file tersebut dan menampung pada tab details yang ada di sebelah kanan itu. Selanjutnya yaitu topik 7, yaitu cara membuat kutipan dan daftar pustaka pada Microsoft Word melalui Mendeley. Sebelumnya kita perlu untuk memasang Microsoft Word pada Mendeley, yaitu dengan cara pertama, login akun Mendeley Anda. Kedua, pilih menu Tools. Ketiga, klik install Microsoft Word plugin. Dan yang terakhir yaitu plugin Mendeley akan muncul pada menu References. Next. Kedua yaitu membuat daftar pustaka pada Mendeley. Yang pertama yaitu arahkan kursor ke posisi yang ingin dituju. Lalu yang kedua, klik references pada menu bar. Lalu yang ketiga yaitu klik insert bibliography. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka akan terbuat secara otomatis. Next. Membuat kutipan pada Mendeley. Yang pertama, pilih tempat pengutipan menggunakan kursor. Kedua, buka tab References, lalu pilih Insert Citation. Ketiga, cari file yang ingin dikutip di kolom pencarian. Keempat, pilih fitur Go to Mendeley, dan pilih file yang ingin Yang keempat, pilih fitur Go to Mendeley dan pilih file yang ingin dikutip. Yang kelima, tekan Cite, kemudian kutipan akan secara otomatis ada dalam Microsoft Word. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.